Hai Sobat Bahan, selamat datang di channel hiburan kabar bahan. Admin akan membacakan sebuah cerita novel yang sangat seru, akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 505 bertepatan dengan bab ke 2440. Dia berpikir kakeknya tidak mungkin membiarkan dirinya mengejar Gyugyuji, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan sangat mendukung dirinya sendiri. Ini langsung meningkatkan kepercayaan dirinya dalam mengejar Gyugyuji berkali-kali lipat. Oleh karena itu dia segera menyatakan, "Kakek, jika begitu aku akan kembali ke kota Jinling sekarang juga." Menggunakan alasan konser ini untuk memancing biang kerok di balik ini semua untuk keluar. Su Chengpeng mengangguk puas dan tersenyum. "Aku mendukung keluarga nomor satu di Suhang. Keluarga Wu Donghai mungkin akan tiba sebentar lagi. Aku mengundang keluarga nomor satu di Suhang. Keluarga Wu Donghai mungkin akan tiba sebentar lagi. Kamu jangan buru-buru pergi. Setelah makan baru pergi juga tidak terlambat." Baik. Saat ini di Hotel Buckingham Palace, Sujiyu bosan di kamar hotel selama seharian dan seluruh tubuhnya gelisah dan tidak tertahankan. Pukul 6, anak buah Chen Jekai mengetuk pintu tepat waktu, dan dua pengawal wanita masuk dengan troli makan. Salah satu dari mereka dengan hormat berkata, "Nona Su, Nona Du, makan malam telah disiapkan, silakan menikmati." Suji tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Kapan tuan mudamu ingin bertemu denganku? Aku telah menunggu sepanjang hari." Pengawal wanita itu berkata dengan sangat sopan, "Maaf Nona Su, tuan muda tidak datang ke sini hari ini." Sujiyu bertanya, "Lalu apakah dia mengatakan kapan dia akan datang?" Pengawal wanita menggelengkan kepalanya. "Tuan muda tidak pernah mengatakannya." Sujiyu tidak menyerah dan bertanya lagi, "Kalau begitu bisakah kamu menelpon tuan muda kalian? Bilang saja aku ingin berbicara dengannya." Pengawal wanita itu tersenyum sedikit. "Tidak berbohong padamu, aku juga tidak layak untuk berbicara dengannya langsung dengan tuan muda. Jadi aku tidak memiliki nomor kontak tuan muda." Ini mata Sujiyu memerah. Dia berkata, "Lalu apa maksud tuan mudamu berusaha keras untuk menolong kami, kemudian mengurung kami di sini, lalu dia terus tidak muncul? Jika dia tidak berniat untuk memperlihatkan diri, maka aku dan ibuku akan meninggalkan sini." Pengawal wanita itu berkata dengan nada meminta maaf, "Nona Su, aku sebagai bawahan tidak pantas menebak apa maksud tuan muda mengenai kamu ingin pergi dari sini. Aku tidak bisa memutuskannya. Tuan muda telah memerintahkan agar kalian berdua tinggal dengan baik di dalam kamar, tidak keluar selangkah pun. Semoga kamu bisa mengerti." Tiba-tiba Sujiyu merasa sangat sedih. Air mata mengalir dari matanya. Melihat ini, pengawal wanita itu berkata dengan nada meminta maaf, "Nona Su, makanan telah siap. Silakan dinikmati. Kami akan keluar dulu." Du King bergegas maju, memeluk Sujiyu dan dengan lembut menghiburnya sambil berkata kepada dua pengawal wanita, "Terima kasih banyak." Keduanya membuat pernyataan sopan dan buru-buru keluar dari ruangan. Begitu mereka meninggalkan ruangan, mereka berdua datang ke kantor Chen Jekai. Setelah mengetuk pintu, ia masuk. Mereka menghadap Chen Jekai dan Yi Chen yang duduk di sofa dengan hormat berkata, "Tuan muda, Presiden Chen." Suasana hati Nona Su sedikit emosional. Chen Jekai buru-buru berkata, "Katakan padaku, bagaimana kronologinya?" Pengawal wanita menceritakan situasi barusan. Setelah mendengarkan, Chen Jekai mengangguk dan berkata, "Baik, kamu telah bekerja keras. Turun dan istirahatlah." Pengawal wanita membungkuk dan pergi. Saat ini Chen Jekai melihat ke arah Yi Chen. Ia bertanya, "Tuan muda, Anda benar ingin menemuinya?" Perkataan Chen Jekai membuat Yi Chen merasa sedikit ragu. Apakah ingin bertemu dengan Su Jiju dan Du King? Sebenarnya Yi Chen masih belum memikirnya dengan baik, terutama karena Yi Chen tidak mengerti mentalitas seperti apa yang
harus ditunjukkan oleh dirinya sendiri untuk menghadapi putri dan dari musuhnya, serta seorang wanita yang sangat mencintai ayahnya selama bertahun-tahun. Tapi Yi Chen juga tahu dengan sangat jelas masalahnya sudah mencapai titik seperti ini. Cepat atau lambat Yi Chen harus bertemu dengan Su Jiyu dan Du Haiking. Jadi Yi Chen masih belum memastikan apakah sekarang merupakan waktu yang tepat untuk bertemu dengan mereka. Saat ini Chen Kai bisa melihat keraguan Yi Chen. Chen Kai segera membujuk, "Tuan muda, sejujurnya jika memang cepat atau lambat akan bertemu, lebih baik bertemu dengan mereka lebih awal." Setelah berkata, Chen Kai berkata lagi, "Anda lihat saja, sekarang Nona Su seolah-olah ditahan di sini oleh kita. Jika Anda tidak bertemu dengannya, aku takut bahwa Nona Su tidak bisa menenangkan diri. Ini juga merupakan penyiksaan bagi Nona Su. Alangkah baiknya Anda bertemu dengan Nona Su, biar Nona Su bisa merasa tenang. Jika seperti ini, Nona Su baru bisa terus tinggal di sini dengan jujur." Chen berkata dengan nada yang polos, "Tentu saja aku akan bertemu dengannya. Hanya saja sekarang belum waktunya untuk bertemu." Chen Kai segera bertanya, "Tuan muda, apakah Anda sedang menunggu kesempatan?" "Kesempatan?" Chen menggelengkan kepalanya. "Aku sedang menunggu Su Shaodao." Chen Kai berkata dengan nada yang kaget, "Tuan muda, Anda ingin menunggu Su Shaodao?" "Iya." Chen berkata dengan nada yang dingin, "Aku sedang menunggu Su Shaodao datang ke Jinling. Jika Su Shaodao tidak datang, aku secara pribadi akan mengundang Su Shaodao datang ke sini. Saat Su Shaodao datang ke Jinling, aku secara pribadi akan membawa Su Shaodao untuk bertemu dengan Su Jiyu dan Du Haiking." Setelah mengatakannya sampai di sini, Yi Chen berdiri dan berkata dengan wajah tanpa ekspresi, "Setelah Su Shaodao datang ke sini, aku secara pribadi akan membawanya pergi dan ke makam orang tuaku untuk bersujud. Jika Su Shaodao tidak memiliki hubungan yang langsung dengan kematian orang tuaku, aku akan menyuruh Su Shaodao bersujud kepada orang tuaku. Jika Su Shaodao memiliki hubungan yang langsung dengan kematian orang tuaku, aku akan membiarkan Su Shaodao membayar nyawanya di depan makam orang tuaku." Pada pukul 6.30 malam, Wu Donghai duduk di taksi untuk datang ke villa keluarga Su. Wu Donghai juga datang bersama dengan putra Wuxin. Begitu mobil Wu Donghai dan Wuxin tiba di villa, pengurus rumah tangga Su Ansun secara pribadi keluar untuk menyambut. Begitu bertemu dengan Wu Donghai dan Wuxin, Su Ansun berkata dengan nada yang sopan, Tuan muda Wu, Tuan besar sudah menunggu di aula perjamuan, mohon ikut dengan saya." Wu Donghai tanpa sadar merasa sedikit khawatir. Kali ini Wu Donghai bukan datang untuk makan bersama dengan Su Chengpeng. Karena permintaan Yi Chen, Wu Donghai datang ke tempat Su Chengpeng untuk menjadi mata-mata. Yi Chen merupakan orang yang tidak bisa disinggung, tidak mengatakan latar belakang yang dimiliki oleh Yi Chen, tapi hanya mengatakan kemampuan yang dimiliki oleh Yi Chen. Yi Chen sama sekali bukan orang yang berani disinggung oleh Wu Donghai. Satu orang membunuh 8 raja surgawi di keluarga Wu. Jika benar-benar menyinggung Yi Chen, mungkin saja Yi Chen sendiri bisa membunuh semua anggota di keluarga Wu. Tapi Wu Donghai juga tidak bisa menyinggung Su Chengpeng. Siapakah Su Chengpeng? Orang yang bertanggung jawab atas keluarga pertama di seluruh negara ini. Su Chengpeng benar-benar merupakan orang terkuat di bidang keuangan. Jika menyinggung Su Chengpeng, takutnya tidak akan ada nasib yang baik. Jadi hati Wu Donghai tanpa sadar merasa gugup dan takut. Tapi hati Wu Donghai tahu dengan sangat jelas, tidak peduli apapun yang terjadi, orang yang paling tidak bisa disinggung adalah Yi Chen. Jadi jika Yi Chen menyuruh Wu Donghai datang untuk menjadi mata-mata, maka Wu Donghai hanya bisa menguatkan diri untuk menjadi mata-mata. Setelah itu Wu Donghai dan Wuxin mengikuti Su Ansun pergi ke aula perjamuan yang ada di villa. Saat ini Su Chengpeng, Su Shaodao, dan Su Jipei sedang duduk di depan meja makan yang ada di dalam aula perjamuan. Begitu melihat Wu Donghai dan Wuxin berjalan masuk, Su Chengpeng berinisiatif untuk berdiri. Su Chengpeng berkata sambil tersenyum, "Tuan Wu, aku sudah lama mendengar namamu yang terkenal. Akhirnya kita bisa bertemu hari ini." Wu Donghai segera berkata dengan nada yang sedikit tersanjung,
Tuan Besar Su, Anda benar-benar terlalu sopan. Jika dibandingkan dengan Anda, aku hanyalah seorang pebisnis kecil yang melakukan bisnis yang tidak memenuhi syarat. Aku sama sekali tidak terkenal. Su Chengpeng melambaikan tangan. Su Chengpeng berkata sambil tersenyum, "Apa yang kamu katakan? Keluarga Wu merupakan keluarga dengan peringkat pertama di Suhang, bahkan juga berada di peringkat pertama di seluruh Jiannang. Jadi, untuk apa kamu meremehkan diri?" Setelah berkata, Su Chengpeng segera berkata lagi, "Sini, Tuan Wu, aku akan memperkenalkan kepada Anda. Ini adalah putraku, Su Shaodao. Kemudian yang satunya lagi adalah cucu saya, Su Jipe." Wudong Hai tanpa sadar merasa sedikit terkejut. Wudong Hai berkata di dalam hati, "Tidak sangka kalau Su Shaodao juga tiba di Suhang. Bukankah pria ini sudah berlari ke Australia karena skandal beberapa hari yang lalu? Selain itu, Su Chengpeng pembunuh istri dan putrinya Su Shaodao. Kenapa pria ini masih berdiri di depan Su Chengpeng dengan penampilan yang sangat hormat? Jangan-jangan pria ini tidak mau membalas dendam untuk istri dan anaknya." Begitu melihat Wudong Hai tercengang, Su Shaodao tiba-tiba menebak pemikiran yang ada di dalam hati Wudong Hai. Su Shaodao tanpa sadar merasa sedikit malu. Oleh karena itu, Su Shaodao mengulurkan tangan terlebih dahulu, kemudian berkata, "Hai Tuan Wu, aku Su Shaodao sangat senang bisa bertemu dengan Anda." Wudong Hai baru sadar kembali. Wudong Hai segera berkata sambil menangkupkan satu kepalan tangan di tangan yang lain, "Tuan Su, aku juga merasa senang bisa bertemu dengan Anda. Aku Wudong Hai. Ini merupakan putraku Wuxin." Saat ini Su Chengpeng berkata, "Tuan Wu, silakan duduk. Kita mengobrol sambil makan saja." Wudong Hai segera menyetujuinya. 5 orang duduk di depan meja makan yang besar. Su Chengpeng berinisiatif untuk mengangkat gelas alkohol dan bersulang dengan Wudong Hai. Setelah menghabiskan alkohol sebanyak 3 gelas, Su Chengpeng baru berkata sambil tersenyum, "Tuan Wu, kali ini aku datang ke Suhang. Ini sudah bisa dianggap aku datang ke wilayahmu. Jadi mohon Anda menjaga kami di Suhang di masa depan." Wudong Hai berkata dengan nada yang sedikit gugup, "Tuan Su, Anda benar-benar terlalu sopan. Anda bisa mengingat Wudong Hai setelah datang ke Suhang. Ini pasti merupakan sebuah kehormatan bagi saya. Kedepannya jika Anda menemui masalah di Suhang yang membutuhkan bantuan saya, Anda mengatakannya kepadaku saja." Su Chengpeng berkata sambil tersenyum, "Jika Tuan Wu sudah mengatakannya seperti ini, maka aku juga tidak bersikap sopan dengan Anda lagi. Tapi Tuan Wu, Anda tenang saja. Jika Anda membutuhkan bantuan dari keluarga Su, Anda katakan saja kepada kami." Wudong Hai berkata sambil menangkupkan satu kepalan tangan di tangan yang lain. "Kalau begitu aku mengucapkan terima kasih kepada Tuan Besar Su terlebih dahulu." Su Chengpeng mengangguk dan meletakkan gelas alkoholnya. Su Chengpeng berkata, "Oh ya, Tuan Wu, aku ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Tidak tahu apakah Anda nyaman atau tidak." Wudong Hai segera berkata, "Tuan Besar, silakan Anda katakan saja." Su Chengpeng berkata, "Saya ingin Tuan Wu tentang Saya ingin tahu seberapa banyak pemahaman Tuan Wu tentang situasi yang ada di Jinling ini." Setelah berpikir sejenak, Wudong Hai berkata, "Sebenarnya aku tidak terlalu memahami situasi yang ada di Jinling. Hanya saja putraku kuliah di Jinling sebelumnya. Sebenarnya jika tidak sampai di titik yang tidak ada pilihan, Wudong Hai tidak ingin membicarakan putra keduanya, Wuki, kepada siapapun. Karena masalah tentang Wuki sebelumnya sudah sangat heboh hingga seluruh orang mengetahuinya. Begitu membicarakannya, ini sama dengan memukul muka Wudong Hai. Tapi saat ini Su Chengpeng menanyakan masalah tentang pemahaman Wudong Hai dengan situasi yang ada di Jinling. Wudong Hai juga tidak berani menyembunyikan masalah tentang Wuki pernah kuliah di Jinling, karena semua orang yang ada di seluruh negara mengetahui masalah ini. Jika Wudong Hai sengaja untuk menyembunyikannya, itu pasti akan menimbulkan kecurigaan Su Chengpeng. Setelah mendengar Wudong Hai membicarakan Wuki, Su Chengpeng mengangguk dengan lembut. Su Chengpeng berkata dengan nada yang sedikit meminta maaf, "Maaf Tuan Wu, aku tahu bahwa beberapa hal tidak seharusnya dibicarakan di sini." Wudong Hai tahu apa yang ingin dikatakan oleh Su Chengpeng selanjutnya. Jadi Wudong Hai hanya bisa berkata sambil tersenyum malu,
Tuan Besar Su, jika Anda memiliki pertanyaan, Anda bertanya kepadaku, bertanya kepadaku saja. Anda tidak perlu begitu sopan. Su Chengpeng berkata kembali, mengangguk. Tuan Wu, sejujurnya aku pernah mendengar masalah tentang putra Anda. Yang ingin aku tanyakan, apakah Anda pernah memeriksa sebab putra Anda bisa muncul situasi semacam itu? Kenapa? Wudong Hai diam-diam mengutuk di dalam hati. Tentu saja karena Yichen. Yichen sudah lama mengakui masalah ini di depan saya. Hanya saja tidak bisa menyinggung Yichen. Aku tidak berani melawan Yichen. Tapi Wudong Hai tidak berani mengatakan perkataan yang dipikirkan di dalam hatinya. Oleh karena itu, Wudong Hai hanya bisa berkata dengan nada yang sengaja bertele-tele. Ini sejujurnya setelah Wuki mengalami kecelakaan, aku dan Wuxin langsung pergi ke Jinling. Kami juga ingin menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi hingga menyebabkan kecelakaan yang begitu besar di kompleks. Tapi setelah menyelidikinya, kami sama sekali tidak menemukan petunjuk yang berharga. Su Chengpeng bertanya dengan nada yang sedikit kecewa. Tuanmu, kalau begitu menurut Anda, masalah tentang putra Anda merupakan kecelakaan atau rencana manusia? Setelah mendengar pernyataan dari Su Chengpeng, penampilan Wudong Hai muncul. Penampilan Yichen muncul di dalam pikiran Wudong Hai lagi. Hati Wudong Hai tanpa sadar terasa dingin. Selanjutnya Wudong Hai menjawab, Tuan Besar Su, aku tidak menyembunyikannya darimu. Aku juga pernah mencurigai masalah yang berhubungan dengan Wuki. Kemungkinan besar merupakan rencana manusia. Tapi setelah melakukan penyelidikan, aku sama sekali tidak menemukan petunjuk yang terkait. Jadi kemungkinan merupakan bencana alam akan lebih besar. Mungkin Wuki terstimulasi oleh sesuatu. Su Chengpeng bertanya kepada Wudong Hai, pernahkah Anda bertanya kepada putra Anda apakah memiliki ingatan atau kesan yang aneh sebelum dan sesudah kejadian itu? Wudong Hai berkata dengan jujur, saya pernah bertanya kepada putraku, tapi putraku memberitahu bahwa ada sepotong ingatan kosong sebelum kejadian, tapi putraku sama sekali tidak bisa mengingatnya. Su Chengpeng berpikir sambil mengangguk. Su Chengpeng berkata dengan suara yang dalam, jika seperti ini, aku merasa bahwa kemungkinan kejadian ini merupakan buatan manusia akan lebih besar. Wudong Hai bertanya dengan nada yang berpura-pura kaget. Tuan Besar Su, maksud Anda adalah ada orang yang sengaja mencelakai putraku? Iya, Su Chengpeng berkata dengan nada yang serius. Umumnya, bahkan jika seorang memiliki masalah mental, mereka juga tidak akan memiliki perilaku yang aneh seperti putramu. Setelah berkata, Su Chengpeng berkata lagi, selain itu aku mendengar bahwa keadaan penyakit putra Anda seperti akan kambuh setiap jam, iyakah? Iyakah? Wudong Hai berkata dengan nada yang sangat malu. Iya. Setelah mendengus, Su Chengpeng berkata dengan nada yang tegas, kalau begitu, ini terlihat sangat aneh. Biasanya, bahkan jika seorang menderita psikologis, epilepsi, atau kejang intermiten, semua itu akan terjadi sesuai dengan situasi. Sama sekali tidak ada aturan. Jadi ada orang yang sudah tertidur akan bangkit dan melakukan perjalanan dalam mimpi, atau tiba-tiba mengalami kejang di seluruh tubuh. Tapi apakah kamu pernah mendengar penyakit seorang akan kambuh setiap jam? Ini terlihat sangat aneh. Wudong Hai berkata di dalam hati, sialan, tentu saja aku tahu bahwa ada sesuatu yang aneh. Aku juga tahu bahwa semua ini dilakukan oleh Yichen. Tapi apa yang bisa kulakukan? 8 raja surgawi di keluarga kami sudah dibunuh oleh Yichen. Jika aku harus melawan Yichen, mungkin saja aku akan menjadi seperti putraku yang harus makan barang itu di setiap jam. Begitu memikirkan ini, Wudong Hai merasa lesu. Wudong Hai bertanya dengan penampilan yang berpura-pura sangat terkejut. Tuan Besar Su, menurut Anda, siapa yang memiliki kemampuan seperti ini untuk membuat putraku menderita penyakit semacam ini? Su Chengpeng berkata,
Ada terlalu banyak kemungkinan di dalam masalah semacam ini. Tidak peduli teknik rahasia Feng Shui di negara kita atau leak di Asia Tenggara, semua memiliki tindakan yang tidak bisa dijelaskan oleh sains. Menurut saya, Anda seharusnya menemukan seorang master metafisika untuk melihat putra Anda. Mungkin saja master metafisika bisa melihat sesuatu yang aneh di tubuh putra Anda. Master metafisika? Wudong Hai berkata dengan nada serius. Sejujurnya keluarga kami benar-benar tidak kenal dengan master metafisika, tapi aku pernah mendengar bahwa beberapa orang di Hong Kong tampaknya mempelajari pengetahuan metafisika Feng Shui. Tidak tahu apakah ada master seperti ini di sana. Su Chengpeng berkata, di antara Taiwan, Hong Kong, dan Tiongkok, keterampilan yang paling maju seharusnya ada di Hong Kong. Tapi jika benar-benar ingin membicarakan master metafisika yang bertingkat tinggi, Anda harus pergi ke Amerika Serikat untuk menemukannya. Amerika Serikat? Wudong Hai menjadi semakin terkejut. Wudong Hai bertanya, Tuan Besar Su, aku tidak terlalu mengerti. Bukankah pengetahuan metafisika Feng Shui merupakan sesuatu yang ditinggalkan dari nenek moyang kita di Tiongkok? Kenapa master yang bertingkat tinggi ada di Amerika Serikat? Su Chengpeng tersenyum, acuh tak acuh. Su Chengpeng berkata dengan nada yang serius, selama merupakan master metafisika yang sangat hebat, pada dasarnya merupakan keturunan beberapa generasi dari nenek moyang, bahkan mempelajari pengetahuan metafisika ini dengan tekun. Seluruh keluarga mungkin sudah mempelajari keterampilan ini selama lebih dari 1000 tahun. Begitu sejarah mengalami pergolakan yang sangat besar, beberapa generasi tua yang memiliki pengetahuan metafisika akan mengetahui sesuatu yang aneh terlebih dahulu, kemudian bersembunyi lebih dahulu. Setelah berkata, Su Chengpeng menjelaskan lagi, siapa yang pernah mempelajari sejarah pasti mengetahui bahwa Tiongkok pernah mengalami kesulitan terbesar pada 37 tahun yang lalu. Saat itu banyak keluarga dari dunia pengetahuan metafisika yang sangat hebat sudah bisa menebak bencana alam yang besar di Tiongkok 1 atau 2 tahun sebelumnya. Banyak orang sudah melarikan diri ke luar negeri terlebih dahulu. Orang yang tidak melarikan diri akan menjadi master bagi masyarakat atau tidak memiliki kemampuan yang cukup. Tingkatnya terbatas, sama sekali tidak bisa menebak bencana alam ini. Kemudian para master bertingkat tinggi yang tinggal di sini malah mengabdikan usaha di negaranya, ditambah pertempuran selama 8 tahun. Ada yang mati dan juga ada yang terluka. Master metafisika yang ada di dalam negeri sudah banyak yang meninggal. Sebaliknya yang melarikan diri ke luar negeri sepenuhnya bertahan sampai sekarang. Wudong Hai tidak tahan lagi dan bertanya, Tuan Besar Su, aku tidak mengerti dengan satu hal, kenapa beberapa master metafisika yang melarikan diri pergi ke Amerika Serikat? Su Chengpeng berkata dengan sambil tersenyum, coba ingat Perang Dunia II yang Anda pelajari saat masih berada di sekolah dasar. Saat itu seluruh dunia jatuh ke dalam jurang kesengsaraan. Eropa yang dikenal sebagai 4 kelahiran peradaban modern Eropa juga menjadi hancur. Bahkan Inggris juga hancur berkeping-keping. Apalagi benua Eropa. Saat itu selain serangan kecil di Pearl Harbor, hanya ada Amerika Serikat di seluruh dunia yang tidak memiliki hubungan dengan perang. Beberapa master metafisika yang sebenarnya sudah menebak bahwa Amerika Serikat akan damai dan aman dalam beberapa tahun ini. Jadi hampir seluruh keluarga melarikan diri ke Amerika Serikat. Bagi orang lain, Perang Dunia II merupakan adegan di mana api perang mengamuk di mana-mana. Tapi bagi beberapa orang itu Perang Dunia II merupakan tindakan untuk merawat diri sendiri dengan baik di Amerika Serikat. Setelah berkata, Su Chengpeng berkata lagi, jika Anda membutuhkannya, aku bisa membantu Anda untuk menemukan master metafisika yang bertingkat tinggi dari Amerika Serikat. Biar master metafisika datang ke sini untuk melihat situasi putra Anda. Wudong Hai bertanya dengan nada yang sedikit tenang, Tuan Besar Su, apakah perkataan Anda itu benar? Tentu saja. Su Chengpeng sedikit tersenyum. Su Chengpeng
berkata dengan nada yang serius, "Jika kita bekerja sama untuk melakukan masalah yang besar, maka aku pasti harus menunjukkan sesuatu. Begitu saja, aku akan menyuruh orang untuk menghubungi Master Metafisika. Biar Master Metafisika terbang ke sini secepat mungkin. Jika kecepatan yang cepat, Master mungkin akan sampai di sini besok malam." Meskipun Wudong Hai tidak berani mengkhianati Yu Chen, tapi begitu terdengar Master Metafisika yang ditemukan oleh Su Changpeng mungkin benar-benar memiliki kemampuan untuk mengobati putranya, hati Wudong Hai tanpa sadar merasa senang. Ini membuat Wudong Hai merasa bahwa dirinya sendiri merupakan segalanya bagi orang lain. Jika dirinya sendiri bisa berada di posisi tengah antara Chen dan keluarga Su, bukankah dirinya sendiri bisa menjilat kedua pihak dan juga mendapatkan keuntungan dari kedua pihak? Begitu memikirkan ini, Wudong Hai segera berdiri sambil menangkupkan satu kepalan tangan di tangan yang lain. Wudong Hai berkata sambil membungkukkan badannya, "Saya akan mewakili putraku untuk berterima kasih pada Tuan Besar Su. Kedepannya jika Tuan Besar Su membutuhkan bantuan dari saya, Anda cukup mengatakannya saja. Aku siap untuk menjalani cobaan yang berat." Su Changpeng melambaikan tangannya dan berkata dengan santai, "Dong Hai, kamu tidak perlu begitu sopan denganku." Setelah berkata, Su Changpeng melihat ke arah Su Shaodao. Su Changpeng memerintah Su Shaodao, "Su Shaodao, nanti kamu mengobrol dengan Tetua Mai di Los Angeles. Sebaiknya mengundang Tetua Mai secara pribadi datang ke Suhang." Su Shaodao segera berkata sambil mengangguk, aku sudah tahu ayah, sekarang waktu di Los Angeles masih belum pagi. Bagaimana jika aku menghubunginya setelah menunggu 1 atau 2 jam lagi?" "Oke." Su Changpeng sedikit tersenyum. Su Changpeng berkata dengan nada yang sedih, "Aku sudah lama tidak bertemu dengan Tetua Mai. Kali ini jika Tetua Mai bersedia untuk datang ke sini, aku juga akan menyuruh Tetua Mai menghitungkan untukku. Dalam waktu dekat-dekat ini, masalah di keluarga Su terus tidak lancar. Keluarga Su terus menderita berbagai pukulan. Mungkin saja ada hubungannya dengan keberuntungan Peng Shui." Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran. Jika tidak mau tahu cerita kelanjutannya, tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.